Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita memuja dan memuji Allah dan juga mengucapkan salawat beserta salam untuk nabinya beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang surga, mengintip isi surga, atau yang tertulis di flyer, sampai perjumpaan nanti di surga. Pembahasan tentang surga adalah pembahasan yang sangat panjang dan banyak ya. Jadi tidak mungkin cukup pembahasannya dalam satu kali pertemuan ini sebenarnya. Dia kalau dibukukan maka dibukukan dalam buku yang sangat tebal. Dan sebelum kita membahas tentang isi surga, maka penting untuk tahu kaidah utama dalam memahami gambaran surga yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kaidah utamanya Anda bisa lihat di ayat pertama yang menggambarkan isi surga di surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita baca dari depan Al-Quran ya, ayat pertama yang menyebutkan tentang surga adalah ayat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 25. Dan ini menggambarkan kaidah penting dari Allah tentang cara memahami ayat-ayat atau hadis seputar surga. Allah berfirman, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan." Para penduduk surga setiap kali diberi dengan buah-buahan dari surga tadi akan mengatakan, "Ini dulu yang kami diberi waktu di dunia." Misal anggur, contoh aja nih ya. Pas dia diberi di surga, ini anggur, dulu saya kasih di dunia. Tapi kata Allah, wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi dengan yang serupa. Tapi bukan itu. Dia bukan anggur yang ada di dunia. Dia anggur surga yang berbeda. Jadi konsepnya adalah dia sama secara nama, tapi beda secara hakikat. Nah, kita akan lihat konsep ini lagi di dalam hadis dan ayat berikut. Perhatikan hadisnya, hadis qudsi yang sahih. Berarti Allah berfirman, tetapi tidak di Al-Quran, diriwayatkan oleh nabinya, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, yang tidak terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas terdetik dalam hati manusia." Jadi hakikat surga ini nggak bisa dijangkau sama akal kita saat ini. Nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah terpikir dalam otak atau hati manusia sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang berkaitan dengan hadis ini. "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun tahu apa yang Allah persiapkan disembunyikan berupa nikmat yang nanti akan menjadi penyejuk mata buat dia, balasan atas apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Ini ayat As-Sajdah ya. Gambaran sederhananya Anda bisa lihat tempat cambuknya di surga aja, tempat cambuk. Jangan cambuknya, tempatnya doang. Bendanya juga cambuk ini jarang dipakai sama kita ya. Udah bendanya jarang kita lihat, tempatnya doang, itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari. Perbandingannya itu, cuman tempat cambuknya surga lebih baik dari seluruh isi dunia dan seisinya. Jangan cuman seluruh perusahaan ini, seluruh dunia, seluruh negara, disebutkan semua, seluruh kerajaan, seluruh istana,
Semuanya kalah dibandingkan tempat cambuk di surga. Dan kita lihat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih riwayat Al-Baihaqi. Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Enggak ada di surga sesuatu apapun yang dulu ada di dunia kecuali namanya saja. Jadi kalau kita dengar nanti hadis-hadis atau ayat-ayat bicara sungai gitu ya. Di surga ada apa? Sungai. Sering ya kita baca di Al-Qur'an ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan kepikir itu sungai kayak di dunia. Kaedahnya adalah hanya sama namanya saja supaya manusia bisa membayangkan. Dia bisa membayangkan tapi hakikatnya di surga berkali-kali lipat di atas itu. Karena kalau nggak bisa dibayangkan aneh mah ya. Anda nggak bisa membayangkan surga nanti. Pakai kata-kata baru enggak. Dipakai kata-kata yang difahami manusia, tapi sebenarnya jauh berkali-kali lipat dibanding itu. Perhatikan di sini ya. Kata Al-Munawi sama juga konsepnya ya. Jadi nama-nama tadi sebagai bentuk kiasan, tapi hakikatnya bukan itu. Sederhananya gini. Kalau kita lihat di surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca oleh imam rakaat kedua sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ada ayat berbunyi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah manusia melihat bagaimana unta diciptakan? Perhatikan ayat ini ya. Kalau kita mundurkan ayatnya sebelum itu adalah ayat berbicara tentang kenikmatan surga. Ada gelas-gelas yang disusun, ada bantal-bantal yang ditumpuk. Oke, kita cuma nyebut dua ini aja deh. Gelas sama bantal. Lalu Allah bandingkan dengan penciptaan unta. Ada isyarat di sini. Apa isyaratnya? Saya tanya ke bapak-bapak, saudara saya di sini semua ya. Bantal itu langsung ada di dunia, terus langsung ada, atau dibuat dulu? Dibuat dari apa? Ada kapuk ya, ada kainnya. Kainnya dibuat dari apa kainnya ini? Dari benang. Benangnya dibuat dari apa? Dari macam-macam ya, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Oke, berarti ada proses ya untuk sampai jadi bantal. Gelas, ini nggak ada gelasnya di sini ya. Gelas yang di dunia langsung ada gelas, nemu-nemu tahu-tahu ke hutan muncul gelas dari tanah gitu, atau jatuh dari langit, atau manusia yang buat Pak? Buat ya, dibuat dari apa gelas? Macam-macam ya, dari bahan-bahan yang ada di bumi, entah kaca atau bukan kaca. Baik. Sekarang saya tanya, kalau bantal sama gelas yang ada di surga, masih buat dulu nggak manusia? Buat apa enggak, Pak? Atau sudah ada langsung? Apa tadi surat Al-Ghasyiyah? Sudah disiapkan. Gelas-gelasnya sudah disusun, bantal-bantalnya sudah ditumpuk. Berarti bantal sama gelas ini siapa yang menciptakan? Manusia apa Allah yang buat? Allah langsung, dan gelas buatan Allah jauh nggak bisa dibandingkan dengan gelas buatan manusia. Itulah kenapa Allah singgung ketika habis menyebutkan nikmat-nikmat dunia, Allah singgung, kamu nggak lihat bagaimana unta diciptakan? Serumit itu unta diciptakan. Maka bayangkan gimana gelas sama bantal di surga, gimana rumitnya Allah ciptakan. Isyarat. Dipancing kita melihat apa yang di dunia. Yang di dunia barang mentah semua, betul ya? Barang mentah ya. Kayu, daun, air, tanah, batu, mentah. Diolah sama manusia jadi barang asli. Barang-barang bisa dipakai. Di surga nggak perlu buat mengolah lagi. Manusia tinggal nerima jadi. Semuanya Allah siapkan, penciptaan Allah langsung. Karena Allah tidak menciptakan gelas dan bantal di dunia. Ada nggak? Khusus gelas Allah ciptakan di dunia? Nggak ada. Allah siapkan nanti di surga. Ini konsep kaidah awal dulu. Gambaran kita memahami bahwa di surga tidak ada yang namanya capek. Karena kalau proses membuat bantal itu capek. Capek apa enggak, Pak? Proses membuat sesuatu. Capek. Buat baju, capek atau enggak? Capek. Bajunya nanti di surga tidak ditenun. Nanti kita bahas ya. Baju di surga tidak ditenun, tidak dibuat seperti manusia yang buat baju, enggak.
dia muncul dari dalam buah. Ada buah di surga, muncul terbelah buahnya, langsung muncul baju dipakai. Nggak pakai proses membuat. Allah ciptakan baju langsung jadi. Dan ini yang dimaksud di dalam surat Al-Hijr, la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak pernah merasa lelah di surga, nggak pernah capek. Manusia di sini kalau nggak mau capek masih capek, Pak. Gojek, GoFood, kok nyebut merek ya. GoFood, ojek online, pengiriman makanan, masih capek kita. Walaupun kita nggak, masih capek apa? Mesen. Masih capek apa? Nunggu. Betul ya? Walaupun bukan kita yang masak. Habis itu masih nampani, nerima. Belum kalau ada masalah. Itu sudah paling instannya, paling cepat. Apalagi kalau buat sendiri masaknya. Di surga, baru kepengin sudah muncul di depan mata. Ini gambarannya surga. Karena di surga, kata Allah, tidak ada rasa lelah sama sekali, nggak ada capek. Di dunia mau jadi kaya, capek dulu. Capek. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Gitu ya katanya ya. Menjadi perintis, bukan pewaris. Nah sini, barang siapa yang masuk ke dalam surga, hadis riwayat Muslim, dia akan merasakan nikmat dan tidak akan pernah sengsara. Pakaiannya nggak pernah usang, jadi kotor, nggak ada. Nggak ada cerita yang di surga pakaiannya kotor. Anda di sini baru pakaian baru nih, kecoret dikit sama pulpen, wis kepikiran, aduh gimana baju baru, kecoret dikit. Di surga pakaiannya tidak akan pernah kotor, nggak akan pernah usang, dan dia akan muda terus, nggak pernah tua, nggak ada keriput-keriput, nggak ada tiba-tiba wajahku kenapa ini, nggak ada. Di surga semuanya awet. Ini kaidah-kaidah utama ya. Ini kita belum bahas nikmat surganya, ini baru memahami kaidah penting untuk memahami semua dalil tentang surga. Kita lihat kaidahnya lagi di hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada penyeru dari langit berseru. Ketika nanti para penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, dikatakan kalian akan terus-menerus sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya abadi. Kalian akan hidup terus, tidak pernah mati selama-lamanya. Dan kalian akan tetap muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Sakit, mati, tua nggak ada di surga. Bahkan tidur nggak ada. Penduduk surga tidak akan pernah tidur. Karena tidur itu apa? Saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya mati. Tidur itu dampak dari fisik manusia capek. Di surga ada capek nggak? Nggak ada. Loh, buat apa tidur? Lo nggak pernah ngerasa capek. Penduduk surga tidak pernah capek, tidak pernah tidur. Pindah dari kenikmatan-kenikmatan lain. Nikmat ke nikmat yang lain. Pindah terus. Nah, kemudian kita lihat lokasi surga ada di mana. Surga saat ini sudah ada. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Surganya sudah ada. Dan orang-orang yang meninggal mati syahid di jalan Allah, mereka sudah mengintip isi surga duluan. Dibanding mereka yang tidak mati syahid, keunggulan mereka. Mereka ada di burung-burung surga. Dan lokasi surga berada di atas langit ketujuh. Mana langit ketujuh Ustaz ya? Yang mana ya? Langit yang masih dihiasi dengan bintang-bintang, itu baru langit dunia, langit pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, kata Allah, kami menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Selama langit tadi masih ada bintang, itu masih langit pertama, belum langit kedua. Jadi dengan penelitian secanggih-canggihnya sains modern sekarang, masih di langit berapa itu? Langit berapa, Pak? Pertama. Masih ada bintang. Itu saja sudah manusia nggak bisa bayangkan betapa jauhnya perjalanan ke sana. Nggak mungkin. Ini gambarannya ya. Dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Surat Ali Imran. Arduhas samawati wal ard. Buminya aja manusia belum menjelajahi semua bumi. Belum. Jangan anggap sudah. Belum semua bumi dijelajahi manusia. Ditambah lagi luasnya seluas langit. Langit yang ada bintangnya aja itu masih langit pertama. Belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh paling tinggi langitnya. Belum dihitung.
Ini luasnya surga. Oke. Kaidah lagi. Ini kaidah pertama ya, prinsip memahami surga. Karena kalau Anda paham kaidah-kaidah ini, ketika nanti melihat dalil-dalil lain akan difahami dari sudut pandang ini. Apa di sini? Orang yang terakhir masuk surga dapat apa? Hadis riwayat Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kisah Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa ini punya mukjizat khusus, bisa berbincang-bincang dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Hanya ada 2 manusia yang diberi kekhususan ini. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad kembali lagi setelah Isra Mi'raj, untuk mendapatkan wahyu harus lewat perantara malaikat. Tapi Nabi Musa punya kekhususan, bisa ngobrol, berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya, siapa penghuni surga yang paling rendah, paling bawah? Maka Allah berfirman, dia seorang lelaki yang datang terakhir. Dalam riwayat yang lain ini lelaki ini udah dalam kondisi gosong sekosong-kosongnya. Habis keluar dari mana? Neraka. Dia masuk ke dalam sungai kehidupan, lalu tumbuh lagi seperti tumbuhnya tanaman. Tumbuh hidup lagi jadi manusia. Jadi nggak gosong lagi. Terus akhirnya orang ini mendekat ke surga, sama Allah diperintahkan silakan masuk surga. Orang ini bilang, ya Allah, gimana aku masuk? Lawang surga sudah dikafling-kafling, udah ada orangnya semua. Ini punyanya siapa, punya siapa, punya siapa. Aku kan paling terakhir. Masa aku masih dapat bagian? Kayak di dunia, Pak. Kalau dulu-duluan kan udah dapat. Ini tanahnya punya siapa, punya siapa, punya siapa. Yang belakangan kan nggak dapat. Tanahnya udah dibagi-bagi ya. Kalau di dunia gitu kan. Ternyata Allah sudah siapkan buat orang ini. Maka Allah jawab dengan pertanyaan lagi. Nggak dijawab dengan jawaban. Kamu ridho nggak? Kamu rela nggak? Kalau kamu dapat seperti kerajaan seorang raja di dunia. Orang ini jawab, iya mau, saya rela. Maka Allah berfirman, bagimu yang seperti itu lagi, tambah 2 kali lipat. Dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. Sampai 5 kali orangnya langsung sudah cukup, aku rela ya Rabb, aku rela. Maka kemudian Allah berfirman, itu seperti itu untukmu dan 10 kali lipatnya lagi. Ya Allah, 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Ditambah lagi apa? Cukup di situ toh? Enggak. Dan untukmu apapun yang diinginkan oleh jiwamu. Kepingin apa? Dikasih. Dan apa yang enak dipandang matamu, pengin apa di matamu? Dikasih. Jadi lebih lagi, udah 10 kali lipat dunia, ditambah dengan tambahan ini. Ini penduduk terakhir yang masuk surga. Setelah itu yang penduduk neraka tidak bisa masuk lagi. Jadi insya Allah makanya judul kita kali ini apa Pak? Sampai jumpa nanti di surga. Insya Allah semua yang hadir di sini pasti masuk surga. Kecuali bedanya ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke neraka dibersihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena pasti yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi berupa keimanan, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu sudah janji dalam hadis riwayat Bukhari. Pasti masuk. Baik, berarti ini kaidah-kaidah utamanya ya. Kita sudah paham kaidah-kaidah utama tentang surga, kita mulai ke depannya surga. Surga punya wangi, aroma. Aromanya surga itu tercium dalam riwayat sejauh jarak perjalanan 40 tahun. Anda ketik di Google Maps sekarang, perjalanan di sini, keliling dunia, kayaknya nggak nyampe 40 tahun. Nggak bakal sampai 40 tahun. Jauhnya luar biasa. Sudah tercium bau surga. Dan bau surga ini tidak tercium bagi orang-orang tertentu. Salah satunya wanita yang dia itu berjalan lenggak-lenggok. Seperti apa? Kepalanya seperti punuk unta, kasiat ariyat,
dia itu menutupi baju, menutupi auratnya tapi terlihat telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Dia tidak menutup aurat tapi membungkus aurat. Dia diancam oleh Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal jarak bau surga tercium dari jarak berapa? 40 tahun. Riwayat lain nyebut 70 tahun. Riwayat lain nyebut 100 tahun. Riwayat lain nyebut 500 tahun. Bertingkat-tingkat. Ada aroma tertentu jauhnya banget, ada aroma tertentu jauhnya. Tapi jauh semua, ini gak ada yang dekat ya. Jauh semua. Ini baru aroma surga. Anda Pak punya parfum sewangi apapun, beli semahal apapun, disemprot sini, belum tentu kecium di sana ya. Belum tentu. Apalagi 1 kilo, gak mungkin. Parfum paling mahal di dunia. Paling bau kecium, paling baunya roti tertentu di mall itu ya. Baru masuk pintu mall, kecium bau rotinya. Itu ada. Bayangkan aroma surga tercium oleh para calon penghuni surga saat belum masuk ke dalam surga. Sudah menikmatinya. Pintu surga jumlahnya ada 8. Dan nanti pintu surga ini dilabeli dengan amal-amal tertentu. Orang yang punya amal itu tadi akan dipanggil, sini masuk lewat sini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita lihat 8 pintu surga ini apa saja? 1 ada pintu sholat. Yang orang sholatnya khusyuk, rajin menjaga sholat, nambah sholat sunnah, rajin sholat tahajud, dipanggil dari pintu sholat. Yang kedua pintu jihad. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dia mati di medan perang atau tidak mati di medan perang, dipanggil dari pintu jihad. Yang ketiga pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Sebagian ulama bilang gak harus puasa sunnah, cukup puasa Ramadan, tapi dia benar-benar menjaga. Bukan hanya menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi menjaga diri dari apapun yang haram. Pintu Ar-Rayyan. Keempat pintu sedekah. Orang loman, dermawan dipanggil dari sana. 5 pintu orang bertawakal. 6 pintu bakti pada orang tua. Orang tuanya ridho sama dia. Seumur hidupnya dia merasa dimuliakan sama anaknya. Dia meninggal dalam kondisi rela atas perbuatan anaknya. Insya Allah dipanggil lewat pintu berbakti pada orang tua. Yang ketujuh pintu zikir, dalam riwayat lain disebut pintu ilmu. Orang-orang yang berjuang menuntut ilmu, melayani ilmu, berdakwah, bahkan ada yang meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu. Insya Allah dipanggil dari pintu yang ketujuh. Yang kedelapan pintunya orang-orang pendosa. Banyak dosa, tapi masuk lewat pintu ini karena mereka bertaubat. Pintunya khusus, dia nggak masuk orang yang ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli jihad, bukan. Justru dia orang yang banyak dosa. Tapi dosanya dia tutupi dengan taubat, masuk lewat pintu ke-8, pintu terakhir. Masya Allah ya. Semoga Allah panggil kita bukan dari satu pintu. Ada sahabat Nabi yang dipanggil oleh seluruh pintu. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Semua pintu memanggil Abu Bakar, suruh masuk lewat situ. Dipanggil. Pintu-pintu ini akan memanggil para penghuninya. Dipanggil namanya. Fulan bin Fulan, masuk lewat sini. Masya Allah. Besarnya pintu surga. Jarak antara 2 sisi daun pintu surga sejarak perjalanan 40 tahun. Besarnya luar biasa. Tapi sebesar itu, jaraknya aja perjalanan itu saking besarnya, Rasulullah tidak memberikan ukuran. Kalau orang zaman dulu ukurannya hasta ini ya, hasta kaki, jaraknya itu ya. Tapi di masa Rasul ini, beliau memberikan ukuran pakai waktu yang bisa fleksibel dipahami orang di masa depan. Sejarak perjalanan 40 tahun baru daun pintunya. Baru daun pintu, tahu daun pintu ini? Yang buat buka, baru itu. Baru itunya doang. Belum pintunya, nggak diukur. Itu pun kata Rasul, nanti di hari kiamat, pintu itu akan penuh padat. Sesak-sesakan orang masuk. Ramai yang masuk.
berbanding terbalik dengan neraka. Kita lihat di neraka. Bukan terbanding terbalik ya, bayang gambarannya. Kata Nabi SAW, aku telah diberitahu ada batu dilemparkan jatuh di tepi neraka jahanam. Jatuh ke bawah sampai dasarnya jahanam, meluncur selama 70 tahun. Dalamnya neraka jahanam perjalanan 70 tahun. Saking dalamnya. Luas luar biasa neraka jahanam. Baik. Maka kemudian yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad khusus. Sampai malaikat yang menjaga berkata, untukmu aku diperintahkan tidak boleh membukakan pintu kecuali untukmu dulu. Gak ada orang sebelummu. Nabi Muhammad punya kekhususan ini. Beliau orang pertama yang membuka pintu surga. Dan bahkan nanti kita akan melihat syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Yang lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Allah ingin memuliakan nabinya. Di padang mahsyar. Dan bahkan saat detik-detik masuk surga, Rasulullah Muhammad yang terlebih dahulu membukanya. Kemudian kita lihat hadis rombongan pertama yang masuk ke dalam surga. Seperti apa? Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Di dalam surga mereka tidak meludah. Meludah, Pak? Gak ada. Gak ada ludah. Meludah gak ada di dalam surga. Membuang ingus gak ada di dalam surga. Bahkan mereka tidak buang air, kencing atau BAB. Gak ada di dalam surga. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas. Sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Ditambah lagi bejananya nggak buat sendiri. Allah yang ciptakan langsung sudah jadi. Pedupaan mereka, aroma wanginya itu dari kayu gaharu khusus. Dan keringat mereka adalah kesturi. Keringatnya penduduk surga harum. Jadi makin berkeringat makin harum dia. Dari mana keringatnya muncul? Dari dia capek. Bukan capek ya, tapi bahasa kita capek. Berkegiatan maksudnya ya. Makan, minum, berhubungan badan. Itu akan memunculkan keringat. Dan keringat tadi akan menjadi aroma yang semakin wangi buat dirinya. Kemudian kata Nabi SAW, bagi setiap penduduk surga mendapatkan 2 istri. 2 orang istri. Dalam riwayatnya ada lebih lagi ya. Tidak hanya 2 orang istri. Yang sumsum betis keduanya dapat terlihat dari balik dagingnya. Saking putih beningnya. Sumsumnya terlihat dari luar. Saking putih dan beningnya. Nanti kita bahas lebih rinci kalau ada waktunya ya. Tentang bidadari surga. Mereka tidak pernah bercekcok selisih. Gak pernah debat. Gak pernah saling benci. Di surga gak ada seperti itu. Kata-kata kotor. Hati mereka adalah hati orang yang satu, sama. Pikirannya sama. Isi hatinya sama. Mereka sepakat, gitu ya, istilahnya ya. Gak ada beda pendapat, gak ada. Di surga gak ada beda pendapat. Aku pengen ini, enggak aku pengen, gak ada. Beda pendapat tidak ada. Dan mereka senantiasa memuji Allah bertasbih di waktu pagi dan sore. Fisik penghuni surga. Tadi kita sudah bahas, wajahnya bagaikan cahaya dan tubuh mereka seperti bapak mereka Nabi Adam yang tingginya 60 hasta ke langit. Nabi Adam tinggi sekali badannya. Sekitar kalau meter 30 meter. Tinggi ya. Tower kalah tower ya. Tower kalah Pak. Lebih tinggi lagi. Dan para penghuni surga akan diberi fisik tubuh sama seperti bapaknya dulu. Siapa? Adam alaihissalam. Dan lebarnya sekitar 3 meter, 3,5 meter. Ini hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan lebarnya. Maksudnya apa? Dalam riwayat Ahmad juga disebut mereka berusia 33 tahun. Dan itu usianya Nabi Isa. Usianya Nabi Isa saat diangkat ke langit. Puncak kekuatan seorang manusia, kata Ibnul Qayyim, adalah di usia 33 tahun. Setelah itu dia akan menurun fisiknya. Kemampuannya akan menurun setelah usia 33. Supaya apa? Supaya penghuni surga menikmati dengan nikmat yang paling puncak.
dalam makannya, minumnya, dan seterusnya. Bahkan di hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih disahihkan Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW bersabda, penduduk surga akan diberi kekuatan 100 kali lipat orang manusia biasa. Dalam makan, dalam minum, dalam syahwat, dalam jima' hubungan badan. Seperti kekuatan 100 kali lipat manusia. Misalnya makan mukbang, yang saya kira mukbang. Makan, yang rame-rame besar itu. Lah, kuat makan segini, di surga bisa kuat 100 kali lipat dari itu. Termasuk juga hubungan badan. Dia punya kekuatan enggak seperti di dunia. Lemes, baru satu, enggak kuat. Kalau di dunia, di akhirat tidak. Penghuni surga tidak buang air, enggak ada buang air. Enggak meludah, enggak buang air kecil, enggak buang air besar. Ingus enggak ada. Terus gimana nanti makanannya kemana? Pengeluaran, apa istilahnya ya? Mengeluarkan hasil-hasil makanannya itu gimana? Ini menunjukkan bahwa biologi di dunia dengan surga beda. Fisika di dunia dengan surga beda. Teori fisika dan ininya ya. Jadi dia akan keluar dalam wujud sendawa dan keringat yang aromanya aroma kesturi. Seperti aroma kesturi. Bukan aroma kesturi, seperti aroma kesturi. Parfum paling wangi yang ada di dunia. Pakaian penduduk surga. Pakaian mereka terbuat, kalau di Al-Quran disebut sundus. Sutra yang halus dan tipis. Istabrok, sutra yang tebal berkilauan. Tapi lagi-lagi ini cuman nama. Kita cuma bisa bayangkan sutra yang ada di dunia, nah dia lebih dari itu. Hujan ya Pak ya? Aduh gimana ini? Tutup aja. Sudah. Hah? Gimana Pak? Hujan. Tidak apa-apa ya? Ada ini kan sekarang kan? Oh, ya Allah. Itu masih ada waktu ya. Saya mengikuti amanahnya sampai jam 8 betul. Insya Allah kita sesuai dengan amanah yang diminta. Baik. Bahkan dalam riwayat lain, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasul pernah ditanya, apakah pakaian penghuni surga itu ditenun, dijahit? Rasul menjawab, enggak. Tapi dia muncul dari buah pohon di surga. Pohon itu yang dikenal dengan nama Tuba. Disebutkan di Al-Quran dan hadis. Pohon Tuba. Nah ini dalilnya ya. Bisa dilihat ya. Nanti kelopak-kelopak buahnya terbelah, mengeluarkan pakaian-pakaian penghuni surga. Sudah jadi pakaiannya, nggak dijahit. Kalau Anda lihat pakaiannya, kita ini ada jahitan ya, kerutan. Jangan bayangkan pakaian surga kayak ini. Tidak dijahit. Pakaiannya tidak dijahit. Baik. Pohon Tuba, gambaran pohonnya ini sendiri. Ini adalah pohon yang sangat besar yang ada di surga. Pohon ini, kata Nabi SAW, kalau ada orang mengendarai kuda pacuan paling cepat, di bawah naungannya selama 100 tahun, gak akan tuntas melewati pohon ini. Masih terus di bawah naungan pohon ini, saking luasnya. Dan kata para ulama, tidak ada satupun istana atau rumah di surga, melainkan ada dahan pohon tuba masuk ke situ. Jadi semua rumah penduduk surga ada bagian dari pohon tuba masuk ke situ. Dan para penghuni surga punya perhiasan, dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Makanya Anda nggak boleh pakai gelang emas, betul ya, laki-laki? Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra. Kenapa? Karena itu khusus untuk para penghuni surga. Nggak dipakai di dunia, diingatkan sama Rasul agar dipakai nanti di akhirat. Bahkan mahkota penghuni surga yang paling rendah tingkatannya, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dia akan pakai mahkota. Di mahkotanya ada mutiara kecil. Mutiara ini menyinari antara timur dan barat. Luar biasa. Ini kita cuma bisa imajinasi gitu, tapi nggak nyampe. Hakikatnya nggak nyampe. Kita cuma bisa membayangkan. Kayak gitu, sudah. Isi surga. Kita bahas isi surga ya.
ada sungai-sungainya. Sungainya di surga ada 4 sungai utama. Nanti kemudian terpecah sungai ini menjadi beberapa pecahan. Pertama sungai air. Sungai air, tapi kata Allah Azza wa Jalla, airnya itu tidak berubah rasa dan baunya. Tetap seperti itu. Kedua susu. Tapi susu ini nggak berubah rasa dan baunya. Nggak pernah amis, nggak pernah basi, nggak pernah. Juga ada sungai khusus khamr, minuman keras. Makanya nanti kata Nabi SAW, orang yang minum khamr di dunia dan dia tidak bertaubat, maka dia tidak mendapat minum khamr di surga. Syaratnya satu, nggak boleh minum khamr di dunia. Kalau pengen merasakan khamr di surga, jangan minum alkohol. Ini contohnya ya. Dan kemudian yang keempat, sungainya dari madu yang sudah disaring. Pohon di surga adalah pohon yang batangnya terbuat dari emas. Kata Nabi SAW hadis surat Tirmidzi. Masya Allah. Araknya surga. Nanti itu sudah sungai. Dan ngambil sebebas-bebasnya. Dan sungainya nggak sama kayak sungai di dunia. Sebagian penjelasan para ulama kalau nggak salah, sampai sungainya itu bukan seperti ada galiannya. Kalau di kita kan ada tanah digali gitu ya. Terus ada air mengalir di situ ya? Enggak kayak gitu sungainya. Bukan ada galian seperti yang ada di dunia. Penjelasan para ulama seperti itu. Sungainya berbeda. Dan khamr, araknya tadi tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Bangunan di surga, batu baranya dari perak. Batu batanya ada yang dari emas. Yang merekatkan adalah minyak wangi, misk kasturi. Kerikil-kerikilnya surga mutiara, permata yakut, dan tanahnya adalah za'faron. Za'faron ini saffron kalau di kita ya. Tanahnya tapi itu lagi-lagi cuman nama untuk mendekatkan gambaran kita tentang surga. Tapi hakikatnya berbeda. Pasar di surga. Loh, ada pasar di surga? Ada. Ada pasar di surga setiap hari Jumat. Loh, emang ada hari di sana Ustaz? Ada. Tapi di surga tidak ada malam hari, nggak ada malam di surga. Di surga selalu siang, tidak pernah malam. Terus gimana cara mengetahui hari tadi? Dari cahaya. Dari informasi. Ini salah satu penjelasan seorang syekh yang fokus dia membahas tentang surga-surga ini. Setelah dikumpulkan riwayat-riwayatnya. Maka nanti di hari Jumat ada pasar. Para penghuni surga datang ke pasar itu, lalu ada angin dari arah utara, mengenai wajah dan pakaian mereka bertambah indah dan tampan mereka. Dan mereka pulang ke keluarganya, setelah pulang dari pasar, balik ke keluarganya, akan dipuji oleh keluarganya. Demi Allah kalian semakin bertambah indah dan tampan. Keluarganya akan bilang, demi Allah kamu juga makin indah dan cantik. Kemudian, apakah pasar itu fungsinya buat apa? Di pasar tadi nggak ada jual beli. Oh, ada yang jualan, ada yang beli, nggak ada. Di sana hanya ada wujud-wujud, wajah-wajah, rupa-rupa, gambaran-gambaran. Maksudnya gimana? Dia saat masuk pasar, dia akan lihat tampilan-tampilan bentuk fisik. Dia pengen bentuk fisik itu, dia ngambil itu langsung, gratis. Alias kata syekh yang menjelaskan hadis ini, penduduk surga punya kemampuan untuk mengubah wujud fisiknya. Atas izin Allah. Pengen ngubah, pengen gaya, kalau di dunia cuma bisa ngubah gaya rambut, gaya apa ya. Sampai berubah wujud fisiknya. Dan dia milih di pasar, setiap Jumat dia milih. Mau yang ini dia ambil, masuk ke dalamnya, berubah wujudnya, tapi masih dikenali oleh orang. Ini gambarannya ya, tentang isi pasar di surga. Makanan di surga. Saat pertama kali masuk ke dalam surga, mereka disambut, kata Nabi SAW, disambut dengan tambahan dari hati ikan paus. Hidangan pertama saat masuk surga. Nggak tahu, ikan paus saja nggak pernah ngerasain. Ini pun berbeda dari ikan paus yang ada di dunia.
Bahkan para penghuni surga akan dihidangi dengan daging-daging yang terbaik dari sapi-sapi surga yang memakan rerumputan-rerumputan surga. Tidak seperti sapi di dunia. Buah-buahan di surga wujudnya besar-besar, bahkan daunnya seperti telinga gajah besarnya, dan buah-buahnya seperti wadah yang sangat besar. Dan buah ini datang dengan sendirinya, datang mendekat. Gambarannya, kalau di dunia Anda mau ngambil buah, manjat dulu ya, metik dulu ya. Di sana enggak, dahannya yang mendekat ke kita. Itu maksudnya firman Allah, qutufuha daniyah. Kalau di kita di dunia ya, Bapak harus ngambil gini dulu, ada usaha. Di sana tanpa usaha, Anda tinggal rebahan atau enggak rebahan ya sebenarnya, bersandar. Kegiatan para penghuni surga itu bersandar. Jadi nikmat yang Anda temukan di tongkrongan-tongkrongan kafe itu kenikmatan duduk surga gitu. Nyandar, emang gitu kesukaannya mereka. Nyantai, nyandar. Ittika namanya ya. Mereka nyandar dan buah-buahan tadi kalau dia pingin akan mendekat ke penduduk surga. Nggak perlu repot ngambil, dia mendekat sendiri. Masya Allah. Keluarga di surga, janji Allah bagi orang yang saleh akan dimasukkan juga bapak-bapak mereka yang saleh, istri-istri mereka yang saleh, keturunan mereka yang saleh. Bahkan apabila keluarga tadi dapat derajat surga di bawah, levelnya di bawahnya dia, akan digandingkan dengan dia di level atas. Karena jarak antara surga satu dengan surga lain tingkatannya sejauh dari bumi ke bintang. Seperti melihat bintang. Level-level surga. Surga ini enggak satu level bareng, enggak. Beda level. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan ini surga yang paling atas namanya apa? Surga paling atas? Firdaus. Bahasa Inggrisnya apa? Paradise. Itu salah satunya. Iya. Mereka mengadopsi nama-nama ini. Paradise. Karena memang asalnya satu ajaran. Nabi-nabi mereka sama nama-namanya sebenarnya dengan kita. Hanya berubah karena logat pengucapan. Kemudian kita lihat di sini. Derajat yang orang yang ada di bawahnya akan diangkat bareng. Contoh misal. Anda dapat surga Firdaus. Masya Allah. Semoga amin ya. Dapat surga Firdaus. Terus anak Anda dapat surga di bawah surga Firdaus. Maka Allah janjikan di dalam surat At-Tur, perhatikan, akan alhaqna bihim dzurriyyatahum, anak cucunya akan diangkat levelnya ikut di surga Firdaus karena keinginan dari bapaknya. Aku pengen ya Allah gabung sama anak-anakku, tapi anakku nggak di surga Firdaus. Diikutkan anaknya. Itu dalilnya surat At-Tur ayat 21, Ibnu Abbas yang menafsirkan ini. Ibnu Abbas yang menafsirkan ini dengan sanad yang sahih riwayat Hakim. Bidadari surga. Bidadari surga ini nggak boleh terlalu dalam membahasnya ini ya kalau bidadari surga, karena Anda lagi jauh dari istri. Karena kalau terlalu dalam lumayan ini ya. Lumayan beberapa kata itu bukan vulgar sih, tapi mendetail, sangat detail. Bahkan dalam bentuk payudaranya, usianya, kulitnya dijelaskan di Al-Quran. Dan kita lihat di sini di hadis riwayat Bukhari. Andai kata wanita penghuni surga menampakkan diri kepada penduduk bumi, pasti dia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi langit dan bumi dengan parfum wangiannya. Dan sungguh kata Nabi SAW, kerudungnya istri atau bidadari di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru gambaran wanita. Dan nanti para bidadari surga bernyanyi dengan alunan-alunan musik, kata Ibnu Katsir, menggunakan alunan-alunan musik yang tidak pernah didengar oleh telinga. Beda, musiknya nggak kayak musik di dunia, kata Ibnu Katsir. Itu dalilnya apa? Di surat Ar-Rum ayat 15. Fahum fi raudhatin yuhbarun. Mereka berada di taman yang di sana yuhbarun, mendengarkan nyanyian-nyanyian.
Musik surga berbeda dari musik dunia. Dan yang menyanyikannya langsung adalah suara terindah yang pernah didengar. Kata Nabi SAW dalam hadis berikut, istri-istri penghuni surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara terindah yang pernah didengar. Suaranya nanti mereka bahkan ada itu disebutkan lirik lagunya ya. Jadi istri-istri tadi suaranya merdu, enak. Terus karaokean. Tapi karaokean yang halal di sana, surga. Aroma bidadari surga. Aromanya tercium jarak perjalanan 40 tahun. Mereka para bidadari surga itu suci, nggak pernah haid, nggak pernah menstruasi, nggak pernah nifas, nggak ada kencingnya. Kemaluannya suci, tidak seperti kemaluan wanita di dunia. Yang di situ ada haid, ada nifas, ada kencing, betul ya? Beda. Kemudian juga mereka sifatnya kata Allah di dalam surat Al-Waqiah, wahurun 'ain. Mata mereka lebar, indah. Putihnya putih, sangat putih matanya. Hitamnya sangat pekat. Ini penafsiran para ulama tentang arti hur 'ain. Bagaikan mutiara yang disimpan dengan baik. Maksudnya kulit mereka itu putih berkilau seperti mutiara. Tapi mutiara yang nggak pernah dibuka, masih tersimpan. Usia dan fisik bidadari, usia mereka adalah usia perawan. Penafsiran ulama, di puncak kematangan seorang wanita 33 tahun. Pas puncak-puncaknya. Tapi bedanya apa dengan wanita di dunia? Kalau wanita di dunia masih proses bayi gitu ya, anak-anak, terus masuk ke usia remaja. Kalau yang ada di surga Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari itu langsung di usia itu. Enggak pakai proses bayi, enggak pakai. Kalau bayi siapa yang nyusui? Enggak ada. Siapa yang nyusui? Bidadari diciptakan langsung di usia tersebut. Berarti grace Pak, mulus. Enggak ada kendor. Ini mohon maaf kata-katanya enggak vulgar sih. Enggak ada kendor. Enggak ada keriput. Enggak ada letoy-letoy, enggak ada. Benar-benar mulus semulus-mulusnya. Dengan puncak fisik yang paling bisa dibayangkan oleh kita ya kayak gitu. Allah jadikan mereka perawan, bahkan tidak pernah disentuh. Nyentuh aja nggak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Nggak pernah disentuh. Kalau Anda di sini mungkin udah disentuh orang lain ya. Disentuh, minimal bapak ibunya nyentuh kan. Itu nggak pernah disentuh manusia siapapun. Tidak pula bapak, tidak pula ibunya. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bidadari itu. Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Diciptakan langsung ada. Tapi ini sebagai penutup ya, pas ini sudah tinggal 5 menit lagi. Kenikmatan tertinggi di surga bukan itu semua. Ada kenikmatan yang paling tinggi di surga, apa itu? Kenikmatan melihat Allah. Kita setiap hari ibadah sholat, gak pernah kelihatan Allah di depan kita, betul? Gak pernah. Allah janjikan yang selama ini kita sholat menghadap kepadanya, gak pernah melihat Allah. Allah janjikan kita akan melihat Allah di surga. Bisa melihat, bisa melihat. Dijanjikan, itu dalilnya ya. Saya pajang aja biar waktunya cukup. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan ini. Tapi kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah. Semuanya di tempatnya masing-masing bisa melihat Allah. Dan kalau bidadari surga seindah itu, kalau isi surga seindah itu, apalagi Allah yang menciptakannya, maka kenikmatan surga tertinggi adalah melihat Allah. Bahkan dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim nih, perhatikan. Saat para penduduk surga sudah masuk surga, ditanya sama Allah, kalian mau yang lain atau enggak? Ada tambahan buat kalian. Maka mereka akan menjawab, ya Allah, Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Engkau telah menyelamatkan dari neraka. Engkau telah masukkan kami surga. Ini kayaknya sudah cukup. Emang ada tambahan lagi? Maka Allah menyingkap hijab
tabir pembatas antara makhluk dengan Allah. Dibukalah hijab, maka mereka akan mendapati tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai daripada memandang kepada Allah. Nikmat paling tinggi. Saking tingginya mereka lupa dengan nikmat yang ada di surga. Kalah semuanya. Melihat apa? Melihat siapa? Allah. Ini doa yang paling penting ini. Ya Allah, berikanlah kami nikmat untuk melihat wajah-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berjumpa denganmu ya Allah. Amin. Ini nikmat paling tinggi. Yang setiap muslim harus berharap ini. Gak boleh enggak. Lebih tinggi dari nikmat apapun di dunia. Bahkan kemudian terakhir ditutup dengan hadiah tertinggi di surga. Allah berikan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah kasih ridhonya Allah, Allah tidak akan pernah murka kepada dia sama sekali selama-lamanya. Masya Allah. Ini kira-kira ya penutup dari kajian singkat kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ini total ada 57 slide, tuntas semua ya dalam satu pertemuan. Nanti saya bagikan insya Allah filenya di grup WA sahabat Al-Muhajirin. Makanya join grupnya ya, jangan lupa ya, join di grupnya, nanti saya kirim di situ insya Allah. Kita tutup pertemuan kita kali ini dan saya juga mengakhiri dari safari dakwah yang diadakan oleh Yayasan Insan Mulia Pama Asmi. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya mohon maaf banyak kesalahan, kekurangan. Semoga dimaafkan dan semoga kita berjumpa lagi nanti. Kalau tidak di dunia, maka berjumpa di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin amal kita merasa tidak pantas, amalku tidak pantas. Tapi kita berharap dan yakin bahwa ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kita yakin bahwa ridhonya Allah lebih besar daripada amal-amal soleh kita. Maka kita berharap dua itu, ampunan dan ridhonya Allah, yang akan memasukkan kita ke dalam surga, bukan amal soleh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.